Halo rekan-rekan seprofesi, jumpa lagi dengan saya kali ini dalam SA 450 yang bertemakan tentang pengevaluasian atas kesalahannya identifikasi selama audit. Auditor perlu untuk mengidentifikasi dampak dari kesalahan yang disajikan apabila selama audit ditemukan banyaknya kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu auditor umumnya akan mempropos kesalahan tersebut ke manajemen apakah perlu dilakukan adjustment atau tidak. Namun terkadang dalam prakteknya manajemen justru tetap cenderung untuk menolak hal-hal tersebut. Pertanyaan adalah apa harus dilakukan oleh auditor terkait hal-hal demikian dan ketika koreksi tersebut ditolak. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kita masuki langsung ke cuplikan bagaimana pembahasan auditor terkait dengan SA 450 tersebut. Namun sebelum itu jangan lupa di like, share, subscribe serta berikan komentar Anda pada kolom tersedia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing-sharing mengenai standar audit yang dibuat oleh IAPI, yaitu standar audit 450 yang kita singkat dengan SA 450 yang berisi tentang pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu ruang lingkup SA 450 ini. Apa sih ruang lingkup SA 450 ini? Jadi di SA 450 ini ruang lingkupnya ialah mengenai auditor harus mengevaluasi dua hal. Yang pertama, dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Lalu yang kedua ialah dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Artinya, setelah yang pertama tadi kita mengetahui bahwasanya ada kesalahan penyajian, kita evaluasi dampaknya. Yang kedua itu sifatnya seperti opsional. Bahasanya ialah ketika ada kesalahan penyajian yang kita temukan ketika audit dan ternyata itu tidak dikoreksi, kita harus mengevaluasi kembali dampaknya seperti apa terhadap kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi itu sendiri. Jadi tadi kan kita bahas kesalahan penyajian sama kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Apa sih definisi kedua kata tersebut? Kesalahan penyajian ialah suatu perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian atau pengungkapan suatu unsur laporan keuangan yang dilaporkan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian atau pengungkapan yang disyaratkan agar penyajian unsur tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Artinya, baik dari jumlah, klasifikasi, penyajian, pengungkapan yang dibuat oleh pihak manajemen bertentangan dengan yang seharusnya menurut secara akuntansi. Lalu yang kedua, pengertian dari kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi ialah kesalahan penyajian yang telah dikumpulkan oleh auditor dalam audit dan belum dikoreksi. Terus, kesalahan penyajian itu apa sih penyebabnya? Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan ada kesalahan penyajian itu. Yang pertama, suatu ketidakakuratan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Lalu yang kedua, suatu penghilangan jumlah atau pengungkapan. Lalu yang ketiga, suatu estimasi akuntansi yang tidak tepat yang timbul dari kealpaan atau penafsiran suatu fakta yang secara jelas salah. Dan yang keempat, pertimbangan manajemen tentang estimasi akuntansi yang oleh auditor pertimbangkan tidak masuk akal, atau bahasa singkatnya ialah penerapan kebijakan akuntansi menurut auditor itu tidak tepat yang dilakukan oleh manajemen. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ya mengenai prosedur audit apa sih yang berkaitan dengan kesalahan penyajian. Ternyata prosedur auditnya itu ada 6 langkah ya. Yang pertama itu pengumpulan kesalahan penyajian yang diidentifikasi. Lalu yang kedua, pertimbangan atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit berlangsung. Yang ketiga, komunikasi dan koreksi atas kesalahan penyajian. Yang keempat,
dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Yang kelima, representasi tertulis. Dan yang keenam, dokumentasi. Oke, kita mulai saja dari yang prosedur audit yang pertama, yaitu pengumpulan kesalahan penyajian yang diidentifikasi. Oke, pengumpulan kesalahan penyajian yang diidentifikasi. Di sini dijelaskan bahwasanya yang dilakukan auditor itu harus mengumpulkan kesalahan penyajian yang secara jelas itu sangat penting, yang bersifat material, begitu. Jadi yang tidak penting, yang tidak material, auditor tidak perlu fokus ke situ, seperti itu. Lalu kesalahan penyajian itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, kesalahan penyajian faktual, artinya kesalahan penyajian yang betul-betul ada. Lalu yang kedua, kesalahan penyajian pertimbangan, yang mungkin kesalahan penyajian ini disebabkan oleh bahasanya pertimbangan-pertimbangan estimasi akuntansi, seperti itu. Yang mungkin menurut auditor tidak benar, yang mungkin menurut manajemen benar. Lalu yang ketiga, kesalahan penyajian proyeksial. Ini kesalahan yang berkaitan nanti dengan substantif tes. Lanjut, ini saya kasih contoh ya. Contoh kesalahan penyajian yang diidentifikasi. Contohnya di sini, ternyata di perusahaan ini kesalahan penyajiannya yang pertama, dia salah mengakru sewa. Lalu yang kedua, itu si perusahaan itu tidak mencatat penjualan. Lalu yang ketiga, receivable netted with payable, salah karet. Lalu yang keempat itu capital equipment expense, artinya peralatan yang seharusnya jadi aset dibebankan sama perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur audit yang kedua, yaitu pertimbangan atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit berlangsung. Jadi, ketika melakukan pertimbangan atas kesalahan penyajian yang kita udah identifikasi selama kita audit, kita itu bisa melakukan revisi terhadap strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan. Tapi itu ada syaratnya, ada 2 syarat. Yang pertama, sifat kesalahan penyajian menunjukkan kesalahan penyajian lain mungkin ada jika diagregasikan dengan kesalahan penyajian yang telah dikumpulkan sama audit dapat menjadi material. Dan yang kedua, agregasi atau keseluruhan kesalahan penyajian yang dikumpulkan selama audit itu mendekati materialitas. Oke. Selanjutnya, ketika kita melakukan pertimbangan atas kesalahan penyajian tadi yang telah kita kumpulkan selama proses audit, maka kita harus mempertimbangkan consider pengaruh dari kesalahan penyajian itu tersebut ya. Jadi kita bisa lihat impactnya kemana ya. Apakah impactnya itu berpengaruh ke saldo akun, atau ke total aset, atau ke liabilitas, atau ke pendapatan, beban, dan laba bersih. Jadi itu ketika kita temukan kesalahan penyajian itu, kita harus sudah bisa pikirkan kesalahan penyajian itu efeknya kemana lagi, ke akun mana lagi, seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi juga untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangannya. Tadi yang pertama, contoh yang pertama tadi itu failure to accrue the rent liability, artinya gagal untuk mengaccrue, membebankan utang sewa. Artinya ketika si perusahaan itu tidak mengaccrue liability, rent to rent liability, efeknya kemana aja? Yang pertama, total utangnya jadi kurang catat, understatement. Lalu laba sebelum pajaknya kelebihan catat atau overstatement, dan juga akibat labanya tadi, laba sebelum pajaknya tadi tinggi catat, lebih catat, maka berpengaruh ke ekuitas. Jadi ekuitasnya juga
lebih catat atau overstatement. Lalu yang kedua, contohnya lagi, penjualan yang tidak record ya, tidak tercatat. Menyebabkan apa? Akibat penjualan tidak tercatat tadi, yang pastinya yang pertama, labanya pasti lebih rendah daripada yang sekitarnya. Yang kedua, akibat labanya rendah, ekuitasnya pun rendah, karena laba itu kan berpengaruh ke saldo laba itu berpengaruh ke ekuitas. Lalu selanjutnya apa? Asetnya juga jadi kurang dari yang seharusnya. Baru selanjutnya itu, contoh selanjutnya, capital equipment expense. Artinya si peralatan ini yang harusnya diasetkan tapi dibebankan sama perusahaan ini. Di sini terjadi namanya kesalahan judgement dalam pengaplikasian kebijakan akuntansi. Jadi kalau misalkan gitu, akibatnya apa? Yang pertama, bebannya jadi ketinggian. Akibat beban ketinggian, jadi laba sebelum pajaknya juga terlalu rendah. Akibat laba terlalu rendah, ekuitasnya pun jadi terlalu rendah. Dan efeknya apa selanjutnya? Ketika equipment tadi itu dibebankan, artinya itu kan bukan jadi aset. Jadi aset kita pun jadi lebih rendah daripada seharusnya. Oke, lanjut ke prosedur audit yang ketiga, yaitu komunikasi dan koreksi atas kesalahan penyajian. Jadi di sini auditor harus melakukan komunikasi. Yang pertama, komunikasi kepada manajemen terkait dua hal, yaitu harus mengkomunikasikan secara tepat waktu semua kesalahan penyajian yang telah dikumpulkan selama audit kepada tingkat manajemen yang tepat. Biasanya kita ke manajer keuangannya atau bagian akuntansinya. Lalu yang kedua, setelah kita komunikasikan, yang kedua apa? Kita harus meminta manajemen itu mengkoreksi kesalahan penyajian tersebut. Tentunya kita sebelum kita menyuruh, bahasanya meminta manajemen itu mengkoreksi, kita sudah kasih sedikit usulan terkait koreksi apa yang harus dilakukan oleh manajemen itu tersendiri. Tapi di sini ada tambahan untuk ketika mengkomunikasikan tadi, itu boleh kecuali dilarang oleh peraturan atau perundang-undangan tertentu. Seperti itu. Jika peraturan atau perundang-undangan tertentu melarang, maka kita tidak bisa serta-merta untuk melakukan koreksi secara tepat. Oke, selanjutnya, setelah kita melakukan komunikasi dan meminta manajemen koreksi, ternyata manajemen menolak mengkoreksi beberapa atau semua kesalahan penyajian, maka yang dilakukan oleh auditor itu yang pertama, lagi-lagi harus memperoleh pemahaman tentang alasan manajemen untuk tidak membuat koreksi. Lalu yang kedua, harus memperhitungkan pemahaman tersebut pada waktu evaluasi laporan keuangan secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian, prosedur audit yang keempat ialah pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Pertama, itu berkaitan dengan materialitas yang nanti akan dijelaskan di standar audit 320, yaitu kenapa tentukan kembali materialitas, karena untuk mengkonfirmasi apakah materialitas tersebut itu masih tepat dengan konteks hasil aktual keuangan entitas. Lalu yang kedua yang kita harus lakukan adalah tentukan apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi bersifat material, baik secara individu ataupun agregasi atau bahasa yang keseluruhan. Jadi di dalam menentukan apakah kesalahan penyajian tadi yang tidak dikoreksi tadi itu apakah sifatnya material atau tidak, itu ada mempertimbangkan dua hal lagi. Yang pertama, ukuran dan sifat kesalahan penyajian tersebut, baik dalam hubungannya dengan golongan, transaksi,
saldo akun atau pengungkapan tertentu dan laporan secara keseluruhan dan kondisi tertentu tentang terjadinya kesalahan penyajian tersebut. Lalu yang kedua, dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang berkaitan dengan periode lalu atas golongan transaksi, saldo akun, atau pengakuan relevan serta laporan keuangan secara keseluruhan. Artinya di sini untuk menentukan material atau tidaknya itu kita harus hubungkan kembali apakah sifat dan ukuran kesalahan tersebut berdampak keseluruhan pada periode ini dan periode yang akan datang, dan juga harus mempertimbangkan ke periode sebelumnya. Seperti itu. Yang kelima, representasi tertulis. Jadi ketika kesalahan penyajian tadi tidak dikoreksi, auditor harus meminta bahasanya sebuah jaminan dalam bentuk representasi tertulis dari manajemen. Apakah manajemen yakin bahwasanya kesalahan penyajian itu emang tidak bersifat material secara individual ataupun agregasi terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, dokumentasi. Jadi bentuk dokumentasi dalam SA 450 ini ada 3. Yang pertama, dokumentasi kesalahan penyajian yang kita temukan. Lalu termasuk kesalahan yang tidak penting. Lalu yang kedua, kesalahan penyajian tersebut apakah dikoreksi atau tidak. Artinya setelah kita mengumpulkan kesalahan penyajian tersebut, kita harus membuat dokumentasi kesalahan penyajian mana saja yang dikoreksi. Lalu yang ketiga, kesimpulan auditor tentang apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi tersebut material atau tidak secara individual maupun agregasi, dan dasar kesimpulannya. Sekian dari sharing-sharing saya pada kesempatan kali ini, dan saya pun juga mengambil referensi tidak hanya dari SA 450 IAPI, tapi juga dari presentasi yang telah dibawakan oleh Bapak Endang Tanusjaya, CPA, CA, CPMA. Terima kasih kepada Bapak Endang Tanusjaya mengenai PPT IAPI, yaitu tentang audit planning, risk assessment, materiality, and audit sampling. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.